Pada kubus ABCDEFGH, titik P terletak pada FG sehingga sudut PBC besarnya 60 derajat. Jika besar sudut BPE adalah alfa, maka cos alfa adalah... Oke, di sini yang ditanyakan pada soal ini adalah nilai dari cos alfa. Apa saja yang diketahui? Pertama, alfa. Alfa itu adalah sudut BPE. Lalu di sini ada kubus ABCDEFGH dan titik P yang terletak pada FG sehingga sudut PBC-nya sama dengan 60 derajat. Jadi langkah pertama dalam mengerjakan soal seperti ini adalah kita harus bisa menggambarkan kubusnya. Nah, kita gambarkan dulu kubus ABCDEFGH seperti yang ada pada gambar di sebelah kanan. Ini biar cantik, warnanya kita hilangkan dulu, jadi terlihat rusuknya saja. Nah, seperti ini kita sudah punya kubus ABCDEFGH. Lalu kita buat titik P. Titik P dia terletak pada garis FG. Nih, letaknya di situ. Kita beri nama dia sebagai titik P. Oke, ini di sini sudah punya titik P dia, tapi kita belum tahu letaknya di mana. Berapakah panjang F ke P ke G, seperti itu. Nah, yang diketahui di sini titik P itu terletak pada FG sehingga sudut PBC-nya sama dengan 60. Kita gambarkan dulu sudut PBC di sini ya. Kita gambarkan sudut PBC. Nah, seperti ini dari P ke B ke C. Nah, ini adalah sudut PBC. Kalau kita perhatikan sudut PBC itu ya, kita bisa gambar dalam bentuk segitiga seperti itu. Nah, oke. Sekarang berarti ini kita bisa gambarkan ulang di sini supaya kita tahu kita akan mencari panjangnya F ke P itu berapa gitu. Oke, kalau ini kita hadapkan ke depan, berarti gambarnya kurang lebih seperti ini ya. Tapi kita masih belum tahu posisi dari P-nya. Apakah di sini, apakah di sini, apakah di sini gitu. Yang kita tahu bahwa di B itu besarnya 60 derajat. Jadi supaya mudah mengilustrasikannya, membayangkannya, kita gambarkan. Ini kita punya kubus, kita beri nama F, G, C, B dengan sudut PBC dari P ke B ke C besarnya adalah 60 derajat. Kita beri nama di tengah-tengah P, berarti di sini 60 derajat. Nah, kita tahu dari sifat kubus bahwa sisinya berbentuk persegi sehingga FG dan BC itu sejajar. Karena FG dan BC itu sejajar, lalu ini dipotong suatu garis, maka kita tahu besarnya sudut FPB itu juga 60 derajat. Nah, ini sifat dari sudut ya, berseberangan dalam, besarnya pasti sama. Oke, nah di sini kita belum tahu panjang rusuknya berapa, karena nggak tahu ya udah kita beri nama saja. Misalkan rusuk itu panjangnya adalah R. Karena di sini FB adalah rusuk, berarti kita beri nama FB dengan R. Nah, supaya kita mengetahui di manakah posisi P, berarti kita cari panjangnya FP. Dari mana kita bisa mencari panjangnya FP? Dengan bantuan segitiga siku-siku FPB. Kalau kita tebali di sini dari F ke P, P ke B, nah, gini ya. Jadi di sini ada segitiga siku-siku dan 60 derajat ini adalah sudut lancipnya. Kita tahu bahwa FB adalah sisi di depan 60 derajat dan FP itu adalah sisi di samping 60 derajat. Jadi, kita menggunakan aturan sudut lancip pada segitiga siku-siku menggunakan trigonometri. Yang kita punya bahwa depan dan samping ya, depan dan samping itu adalah rumus dari tan. Jadi kita punya tan 60 itu sama dengan depannya adalah FB per sampingnya adalah FP. Tan 60 besarnya adalah akar 3. Dengan nilai FB panjangnya adalah R dan FP ini yang akan kita cari. Berarti kalau kita kali silang berarti kita dapat nilai dari FP-nya. F
P sama dengan R per akar 3. Ini kita rasionalkan, kita kalikan akar 3 per akar 3. Jadi kita peroleh nilai FP adalah R per 3 akar 3. Oke. Nah, selanjutnya kita akan menggambarkan sudut alfa. Sudut alfa adalah sudut BPE. Oke, kita gambarkan pada kubusnya. Di sini pada ini ya, BPE. Oke, kita gambar sudut BPE. B ke P ke E. Oke, tuh akan membentuk sama ya, membentuk suatu segitiga BPE seperti yang ada pada gambar. Kita rubah dulu warnanya supaya berbeda dengan PBJ yang tadi sudah kita buat. Nih garisnya. Oke, nah seperti itu. Kita sudah bisa membayangkan ya. Nah, oke, itu kita sudah punya segitiga yang warna hijau BPE di P. Nah, itu adalah segitiga ya. BPE. Kalau kita gambar, kita keluarkan dia berupa segitiga. Kita beri nama P, misalkan di sini E, di sini B. Kita tahu PB, tadi sudah kita punya PB yang berkaitan dengan P ya, PB. Ini adalah sisi miring dari FB dan FP, di mana FB besarnya R dan FP besarnya R per 3 akar 3. Lalu dari gambar kita perhatikan PE. Kalau dari gambar PE juga adalah sisi miring dari FE merupakan rusuk dan PF atau FP yang R per 3 akar 3. Artinya apa? Panjang PE sama PB ini pasti sama. Nah, yang ditanya apa dulu? Tuh, yang ditanya kan cos alfa. Berarti alfa ini letaknya ada di sudut P karena sudut B ke P ke E. Yang ditanyakan adalah cos alfa. Mencari cos alfa dari suatu segitiga yang sembarang seperti ini, bukan siku-siku, kita akan menggunakan aturan cos. Nah, untuk mencari nilai cos alfa dari suatu segitiga pada gambar yang ada di sini, kita bisa menggunakan aturan cos, di mana rumusnya adalah EB kuadrat sama dengan EP kuadrat ditambah dengan BP kuadrat dikurangi 2 kali EP dikali BP dikali cos alfa. Nah, seperti ini. Ini adalah aturan cos. Jadi sisi ini diperoleh dari kuadrat jumlah sisi yang lain dikurangi 2 kali sisi tersebut dikali dengan cos yang ada di hadapannya EB. Seperti itu. Oke. Berarti untuk mencari nilai cos kita butuh EB, butuh EP dan BP. Kita cari dari sini. Pertama EB. EB ini kalau kita lihat pada gambar dia merupakan diagonal sisi. Diagonal sisi. Kalau rusuknya R, kita tahu konsep dari diagonal sisi suatu kubus yaitu besarnya R akar 2. Jadi kita punya EB besarnya R akar 2. Lalu kita cari EP dan PP, mereka sama kan? Berarti EP sama dengan menggunakan Pitagoras dari segitiga FPB tadi. Berarti akar R kuadrat ditambah FP-nya R per 3 akar 3 kuadrat. Kita hitung akar R kuadrat ditambah 3R kuadrat per 9. Kalau kita samakan penyebutnya berarti 9 ditambah 3. Ini ya, 9R kuadrat ditambah 3R kuadrat. Sama dengan akar 12R kuadrat per 9. Kalau kita sederhanakan, 12 itu 2 akar 3, 9 itu akar 3.
Ini kalau diakarin jadinya 3, berarti ini 2/3R akar 3. Nah, kita sudah punya EP. Tinggal kita masukkan ke sini. 12, langsung aja ya, EP kuadrat kan ini. Berarti 12R² per 9 ditambah 12R² per 9 dikurangi 2 kali 12R² per 9 dikali cos alfa. Cos alfa. Nah, yang ada cos alfanya kita pindah ke sebelah kiri. Jadi kita punya 24R² per 9 cos alfa sama dengan 24R² per 9 dikurangi R akar 2 dikuadratkan berarti 2R². Semua ruas kita kalikan dengan 9. Jadi kita punya 24R² cos alfa sama dengan 24R² dikurangi 18R². 24R² cos alfa sama dengan 24 dikurangi 18, 6R². Jadi cos alfa sama dengan 6R² per 24R². Kalau kita sederhanakan, R²-nya ini bisa kita coret. 6/24 itu sama dengan 1/4. Jadi kita dapat nilai cos alfa adalah 1/4.